Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pengimbasan hasil pelatihan program guru belajar seri AKM atau biasa disebut dengan asesmen kompetensi minimal. Sebelumnya perkenalkan saya, nama Siti Unmasula SPD dari SMK Negeri 1 Jatirejo, Mojokerto. Saya mengikuti seri AKM angkatan 7. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang apakah asesmen nasional atau AN adalah pengganti ujian nasional atau UN. Di mana karena hal ini maka timbul kekhawatiran mengenai bagaimana persiapan siswa, guru, dan sekolah dalam menghadapi asesmen nasional tersebut. Sebelum membahas hal itu, maka kita kupas bersama bagaimana perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional yang sebenarnya. Adapun kriteria pembanding antara lain yaitu tujuan pelaksanaannya, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian dari kedua sistem tersebut. Yang pertama yaitu tentang tujuan penyelenggaraannya. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Yang kedua, perbandingannya pada jenjang penilaian, yaitu asesmen nasional atau AN diperlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, dan pendidikan menengah atas. Ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara ujian nasional atau UN berlaku mulai jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Perbandingan yang ketiga yaitu pada level siswa yang mengikuti asesmen nasional dan ujian nasional. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan di tengah jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mendorong guru dan sekolah melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional atau AN. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Hal ini juga bertujuan agar siswa yang melakukan asesmen nasional pada jenjang pertengahan, jika siswa tersebut pada jenjang akhir dapat menikmati hasil perbaikan dari tindak lanjut laporan asesmen nasional yang telah dilaksanakan. Perbandingan selanjutnya yaitu pada subjek siswa. Pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode survei. Metode survei dilakukan dengan mengambil sampel siswa, di mana siswa diambil secara acak dari setiap sekolah. Hal ini berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus, di mana semua siswa di seluruh Indonesia wajib mengikuti ujian nasional. Perbandingan selanjutnya pada model soal. Model soal asesmen yang diberikan dalam asesmen nasional lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat sebagaimana yang diberikan dalam UN. Di sini, model soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Tidak seperti pada ujian nasional yang hanya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat saja. Selanjutnya yaitu pada sasaran penilaian. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional adalah literasi membaca dan numerasi. Asesmen ini disebut sebagai asesmen kompetensi minimum atau AKM karena mengukur kompetensi mendasar atau minimum yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional berbasis mata pelajaran yang memotret hasil belajar murid pada mata pelajaran tertentu
Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran yang penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini, AKM memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Perbandingan selanjutnya yaitu pada metode penilaian. Metode penilaian asesmen nasional dan ujian nasional berbeda, meskipun keduanya berbasis komputer. Asesmen nasional menggunakan metode penilaian Computerized Multi-Stage Adaptive Testing atau MSAT, di mana MSAT adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif, yaitu setiap siswa dapat melakukan tes sesuai level kompetensinya. Hal ini berbeda dengan metode pada ujian nasional yang menggunakan Computer Based Test atau CBT dan Paper Based Test atau PBT. Perbandingan yang terakhir yaitu pada teknik pelaksanaan. Cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Sedangkan pada ujian nasional ditekankan hanya kepada penguasaan terhadap mata pelajaran saja. Setelah mengetahui perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional dari beberapa pembanding, akhirnya apakah asesmen nasional merupakan pengganti ujian nasional? Iya, benar. Ternyata asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Demikian tadi paparan pengimbasan dari hasil belajar saya pada pelatihan program guru belajar seri AKM. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.